Pada suatu hari ada seorang perempuan yang tinggal di apartemen, ia terlihat sangat ketakutan. Pada malam itu ia mendengar ada seseorang yang sedang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya dengan sangat keras. Ia pun pergi untuk mengecek siapa orang yang telah mengetuk pintu rumahnya. Ia menduga bahwa itu adalah si penguntit yang selama ini mengganggunya di malam hari. Saat ia itu melihat keluar, ia berteriak karena sudah muak dan bilang bahwa ia sudah tidak peduli lagi. Namun tetap saja si penguntit mengetuk-ngetuk pintunya dengan keras membuat wanita itu penasaran dan membuka pintunya. Saat pelan-pelan membuka pintu dan mengintip sedikit, tidak ada orang di luar. Ketika ia melihat ke kejauhan, ada seseorang yang memperhatikan dirinya dengan mata berwarna kuning. Dengan cepat penguntit itu menyerang si wanita hingga akhirnya ia terjatuh dan membuat dirinya tidak bernyawa. Diperlihatkan wajah pelakunya orang bermata kuning. Di terminal bus ada seseorang yang sedang memasuki bus. Ia sangat ketakutan saat mencari tempat duduk. Lalu seorang polisi datang ke sana mencari seseorang dan menyuruh semua orang untuk pergi dari tempat ini. Ia berbicara dengan lelaki yang bersembunyi bahwa ia adalah pelaku pembunuhan. Si pria tersebut bukan takut karena polisi itu, akan tetapi ia takut terhadap arwah perempuan yang sedang melihat dirinya. Di scene lain ada seorang kakek-kakek sedang menonton film. Dan tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu rumahnya. Saat ia sedang menengok ke belakang, ada hal yang tak terduga yang membuat dirinya tewas. Kembali ke polisi yang bernama Yang Sung-sik. Ia sedang mengecek perempuan kemarin tetapi kasusnya sudah ditutup karena perempuan itu meninggal karena kebakaran. Pada malam harinya ia pergi ke tempat si kakek itu. Dikabarkan kakek itu meninggal karena stroke. Setelah ia mengecek juga kemungkinan besar ia meninggal karena stroke. Namun Sung-sik yang instingnya yang tajam. Ia melihat ada kejanggalan tentang kematian kakek itu. Ketika ia mengecek HP si kakek, ternyata kakek itu sempat menghubungi keluarganya. Di saat ia mengecek TKP ada beberapa hal yang mengganggu dirinya. Si kakek itu sempat menghubungi anak dan cucunya. Dan ia juga mengecek di TV-nya siaran apa yang ditonton kakek terakhir kali sebelum ia meninggal. Ternyata kakek itu kidal. Dan seharusnya bukan siaran itu yang ditonton si kakek, karena cuma satu saja tombol yang biasa ia tonton, tetapi bukan acara itu yang ia tonton. Setelah itu Sung-sik pulang ke rumah untuk beristirahat. Saat di toilet tiba-tiba saja ia mengingat kenangan bersama istrinya. Kemungkinan besar bahwa istrinya juga sudah tidak ada. Setiap ia melakukan aktivitas, kenangan istrinya selalu menghantui dirinya. Membuat ia sedih dan bahkan saat mau makan pun ia tidak sanggup untuk memasak, jadi ia hanya memakan mie instan saja. Saat ia berada di kantor, ia meminta rekannya untuk membantu mencari tahu restoran-restoran Tionghoa tempat tinggal si kakek. Karena ia merasa ada yang aneh dari tempat tersebut. Setelah itu ia pergi mengecek dari siang dan malam dan semua tempat restoran Tionghoa yang sudah ia list. Hingga suatu malam ada sebuah restoran Korea yang masih buka. Ia penasaran dan memasuki restoran itu. Setelah ia masuk, ia memperhatikan di sekitar ketika si chef lagi memasak. Ia memperhatikan barang sebuah kacamata di mana ia mengingat kacamata tersebut dipakai seseorang saat menjadi saksi di kantor polisi. Ia pun menduga si saksi itu adalah pelakunya. Kemudian Sung-sik langsung to the point. Ia bertanya langsung si kakek meninggal ada menjanggal dan aneh. Dan ia langsung menuduh si chef sebagai pelakunya. Dan si chef bilang ia tidak tahu apa-apa dan ia tidak mengerti apa yang dibicarakan sama Sung-sik. Ia juga marah karena dituduh Sung-sik yang bukan-bukan. Karena Sung-sik tidak memiliki bukti, ia pun pergi dan bilang kepada si pemilik restoran. Ia harus berhati-hati karena mulai sekarang ia akan memperhatikan dirinya. 모른다. 반말. 혼잣말인데? 안 하나요? 또 오세요. Keesokan harinya, ia mencari-cari bukti tentang saksi si pemilik restoran. Karena banyak di tempat kejadian selalu ada si pemilik restoran itu. Hingga 1 bulan berlalu, akhirnya Sung-sik menangkap si pemilik restoran sedang mengejar seorang wanita. Si pemilik restoran bilang bahwa si wanita itu tidak seharusnya berada di dunia ini.
Dan ketika si Sungsik melihat wanita itu, ternyata wanita itu adalah korban kebakaran yang tewas kemarin. Dan kondisinya terlihat seperti arwah. Si pemilik restoran terkejut bahwa Sungsik juga dapat melihat orang yang sudah mati. 여기 있으면 안 되는 사람이야. 어? Dan yang paling membuat Sungsik terkejut adalah mata si pemilik restoran berwarna kuning. Tiba-tiba Sungsik datang ke toko lampunya Kwon Yong dan ia sedang mencari seseorang. Dan kebetulan ada Jiong yang sedang membawa kopernya ingin pergi meninggalkan toko. Akan tetapi Sungsik menahannya karena penasaran melihat kopernya Jiong yang bercucuran blood. Lalu Jiong bilang bahwa ia lagi menstruasi. 아니요. Lalu Sungsik yang merasa iba, ia memberikan jaketnya Sungsik agar Jiong tidak kedinginan. 쓰세요. Lalu Jiong pun pergi dari sana. Ketika di perjalanan ia bertemu dengan Hyunju. Tetapi Hyunju yang sedang buru-buru tidak sempat menyapa Jiong. Di saat Hyunju ingin membeli lampu lagi, Kwon Yong menyuruh Hyunju pergi karena ia sedang kedatangan tamu si Pak 밤늦게까지 Detektif. 손님이 많네요. Ketika Hyunju sudah pulang, Kwon Yong bertanya kepada Pak Detektif bagaimana 이전까지 ia 불평 bisa 곳이 sampai 여기밖에 ke tempat ini. 아니요. 여기 말고 이곳에. Sungsik bilang ia sedang mencari seorang pria, tinggi 180 dengan rambut pendek dan penampilannya biasa saja dan matanya berwarna kuning. Ketika Sungsik sedang berbicara, ada yang aneh dengan matanya. Kwon Yong bertanya lagi bagaimana ia bisa sampai ke tempat ini. Sungsik pun bilang bahwa ia mengikuti pria yang sedang ia cari, makanya ia bisa sampai ke tempat ini. Kemudian Sungsik pun pergi. 비도 많이 오는데 쉬다 가시죠. 괜찮습니다. 우산도 없지 않습니까? Di scene lain ada seorang dokter dan perawat yang sedang mengurus mayat. Dan tiba-tiba ada suatu kejadian aneh. Si perawat bilang bahwa orang yang dibungkus itu masih hidup, dan si dokter hanya bilang itu adalah gas yang keluar dari tubuh itu. Dan untuk tidak terlalu khawatir, mereka berdua pun menunduk untuk menghormati si mendiang. Dan mereka pun kembali membungkus tubuhnya kembali. Si dokter bilang kepada perawat jika ia sudah menyelesaikan tugasnya. Menyuruhnya untuk pulang pergi dan beristirahat. Ketika hanya si dokter saja bersama dengan mayat itu, si dokter tahu bahwa sebenarnya arwah tersebut berbicara kepada si dokter, dan si dokter bilang bahwa ikhlaskan saja orang-orang yang sudah kamu tinggalkan. Dan si mayat tidak bisa menerima bahwa ia pergi begitu saja dan meninggalkan orang yang dia sayangin. Akhirnya si dokter pun memasukkannya ke sebuah kotak untuk mengkremasinya. 좋은 곳으로 가실 겁니다. 그곳에 가면 Di scene lain, si Yongji datang pergi kerja ke tempat ruang ICU. Di saat Yongji sedang berada di lift, ada seorang pria dengan tubuh yang basah. Di saat Yongji bertanya kepada si bapak, ia menuju lantai berapa? Dan si bapak bilang bahwa ia akan menuju ke lantai 8. Dan Yongji pun bilang bahwa lantai 8 adalah tempatnya bekerja. Di lantai 8 adalah ruang ICU yang tidak bisa didatangi oleh semua orang. Dan si bapak bilang ia akan mendatangi tempat karena di sana banyak pasien yang terluka parah. Yongji pun sudah merasa ada yang aneh dengan sikap si bapak. 아저씨 왜 이러세요? Dan tiba-tiba si bapak itu menangis dan tiba-tiba air sudah menggenangi lift tersebut. Yongji yang sangat ketakutan dan membuat Yongji tenggelam. Di saat Yongji berteriak, ia terbangun lagi membuka matanya. Semuanya kembali normal lagi. Dan si bapak sudah tidak ada. Yongji pun pergi ke tempat kerja seperti biasanya. Di saat Yongji sedang bekerja, ia meminta izin kepada temannya untuk mengajak berbicara si Yuda. Pasien yang suka mabok-mabokan. Di saat Yongji berbicara dengan si Yuda, ia tahu bahwa si Yuda tersebut bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat. Lalu si Yongji bilang bahwa ia melihat apa yang dilihat Yuda kemarin. Yongji bilang ia sangat sulit membedakan mereka manusia atau bukan. Karena mereka berbaur kepada manusia pada umumnya, namun Yongji tahu apa yang ia lihat. Yongji mendapatkan kemampuan itu di saat ia terbangun dari komanya.
Karena dulunya ia juga sempat koma. Terkadang Yongji juga memberikan semangat kepada pasien yang koma itu. Dengan memberikan musik kepada pasien yang sedang koma itu. Yongji menambahkan jika melihat seseorang seperti itu, maka harus berhati-hati mulai dari sekarang. Di sisi lain, Hyunju berpapasan dengan Nona Jeong. Nona Jeong bertanya, kamu kemarin dapat melihatku dan sekarang kamu ingin pergi ke toko lampu? Hyunju tahu bahwa Jeong bukan manusia. Ia pun ketakutan dan buru-buru pergi dari sana. Dan setelah itu ia melihat lagi orang yang bukan manusia. Ia melihat seorang pria yang sedang mencari-cari anjing. 아니 씨발 무슨 놈의 개새끼가 사람 잘못 들마음 짓고 Dan Hyunju yang penasaran pun menyalakan senternya melihat bahwa orang itu bukanlah manusia, bajunya dipenuhi dengan es. 이봐 이게 안 들리 어? 이봐 엄마가 기다려서요. 늦었어요, 이미. Hyunju pun ketakutan dan gemetaran. Ia langsung pulang ke rumahnya. Setelah ia sampai di rumahnya, ia bertemu dengan ibunya. Kali ini ia tidak bisa membeli lampu karena ada suatu hal yang membuat ia harus membeli lampu untuk di hari berikutnya. Ia pun meminta maaf sama ibunya, tetapi ibunya diam saja dan terlihat sedih. Dan Hyunju memeluk ibunya dan ibunya memeluk balik. Dan ternyata pasien dokter yang di kamar mayat tadi adalah ibunya Hyunju. Dan sekarang ibunya Hyunju udah meninggal di dunia aslinya. Dan di luar Jeong sudah menunggu di depan rumahnya Hyunju. 궁금해. 저 좀 도와주세요. 저 여기 나가고 싶어요. 제발요. 저 좀 도와주세요. Dan ternyata orang-orang yang mendatangi toko lampunya Kwon Yong adalah pasien koma yang berada di ruang ICU rumah sakit tempat Yongji bekerja. 줄렁이는 바